Penyidikan baru untuk menangani dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Penyidik Kejagung akan memeriksa ex-Jampitsus Febri sebagai saksi untuk dugaan kasus tindak pidana pencucian uang. Pemeriksaan akan dipantau oleh tim koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kejaksaan RI, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui pernyataan rilis tertulis, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menjelaskan, Kejagung sudah menerbitkan surat penyidikan yang baru khusus TPPU. Tim 9 telah memanggil 4 orang saksi, yakni FA, DR, NH, dan TS, serta seorang ahli TPPU untuk dimintai keterangannya pada hari Rabu 22 Juli 2026. Namun dari keempat orang saksi tersebut, 2 orang tidak memenuhi panggilan, yakni FA dengan alasan kesehatan dan NH tidak hadir tanpa pemberitahuan. Oleh karena itu, tim penyidik akan melakukan pemanggilan ulang pada Jumat 24 Juli 2026 atau hari ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa dan juru kamera Junaidi Saputra di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta. Tifal, ini apakah sudah ada informasi terkait dengan adanya pelantikan Jampitsus baru hari ini dan bagaimana juga pemeriksaan terhadap ex-Jampitsus, Tifal? Informasi yang terakhir kali kami terima bahwa betul pelantikan akan berlangsung hari ini di area Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Namun dari konfirmasi terakhir otoritas Kejaksaan Agung kepada Kompas TV kira-kira 1 jam yang lalu, atau tepatnya pada pukul 7.26 pagi tadi waktu Indonesia Barat, Kompas TV menerima kabar akhir atau kabar terakhir bahwa proses pelantikan ini berlangsung tertutup. Sehingga yang akan berada di area proses pelantikan, kabar terakhir yang saya terima berada di gedung utama Kejaksaan Agung ini hanya dari lingkup internal Kejagung, termasuk Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang melantik para pejabat baru ini. Tentu ini juga menarik untuk dicermati saat beberapa nama baru ini menempati pos kerja baru, khususnya Kuntadi yang menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah yang terjerat dalam kasus 3 korupsi besar yang saat ini juga sudah dipegang oleh tim 9 di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jakarta Selatan. Apakah ada alasan khusus yang membuat agenda pelantikan ini berlangsung secara tertutup? Ini juga yang masih kami tunggu karena terakhir kali kami mendapatkan informasi di gedung utama Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, persisnya di area lobi, nantinya akan digelar konferensi pers. Apakah konteks konferensi pers ini berkaitan langsung dengan pelantikan yang berlangsung hari ini atau justru ada perkembangan-perkembangan lain, utamanya perkembangan penanganan perkara yang menjerat FA selaku ex-Jampitsus untuk penanganan 3 kasus korupsi besar yang saat itu ditangani, terutama yang pernah ia pegang dalam kapasitasnya saat itu sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan ini. Beberapa nama yang dilantik hari ini sebetulnya sudah sempat disampaikan juga oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan Istana saat itu. 5 pejabat yang dimaksud dalam hal ini adalah Wakil Jaksa Agung, kemudian Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jampidum, Jampitsus yang saya sebut tadi Kuntadi menggantikan Febri Adriansyah, lalu ada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, serta Kepala Badan Pemulihan Aset. Beberapa nama ini kalau saya rincikan dalam keterangan terakhir yang disampaikan oleh Prasetyo Hadi kemudian dilantik hari ini kabarnya adalah Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana. Terakhir kali ia menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jampidum pada tahun 2024 menggantikan Fadel Zumhana yang meninggal dunia pada Mei tahun 2024 lalu. Dalam rekam jejaknya sebetulnya sudah beberapa
pos yang dia tempati baik itu sebagai Kepala Kejaksaan Negeri maupun di level Kejaksaan Tinggi. Terakhir kali sebelum ia menjabat sebagai Jampidum atau Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Asep Nana Mulyana ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di tahun 2021 dan pernah menjadi Kepala Kajati Banten di tahun 2020. Kemudian Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, mengingat Asep Nana Mulyana ini naik menjadi Wakil Jaksa Agung, posisi Nana di Jampidum ini digantikan oleh Leonard Ebenezer Simanjuntak. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, kemudian mendapatkan pos tugas baru sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, dan juga pernah bertugas di beberapa kejaksaan negeri, termasuk di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Sulsel. Itu untuk nama Jampidum. Nah, Kuntadi yang menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ini menggantikan Febri Adriansyah. Sebelumnya di level Gedung Bundar ini, Kuntadi ini pernah berstatus sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus dan pernah menangani beberapa kasus, terutama salah satunya juga pernah menarik perhatian publik saat itu adalah penanganan korupsi BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo yang menjerat mantan Menkominfo saat itu. Kemudian pernah pula menjabat sebelum akhirnya menjadi Jampitsus, ia mendapatkan tugas sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset dan ikut terlibat dalam beberapa penanganan perkara soal penertiban kawasan hutan atau PKH yang kemudian ada Satgas khususnya di situ, Satgas PKH. Ia kemudian membantu untuk mengumpulkan beberapa data-data soal kerugian negara, potensi mana saja yang sudah bisa dikembalikan, dipulihkan asetnya, dan dalam beberapa kesempatan, terutama dalam era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, dalam berbagai konferensi pers atau beberapa agenda untuk penyerahan aset negara, Kuntadi juga hadir untuk menjadi perwakilan dari Badan Pemulihan Aset di bawah naungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pernah juga menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat di tahun 2018. Ia dipromosikan pernah menjadi Asisten Umum Jaksa Agung. Itu untuk posisi Jampitsus. Nama lainnya adalah Harli Siregar. Harli ini pernah juga menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung sampai pada akhirnya tak lama setelah itu ia menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dan dalam berbagai catatan yang saya terima, ini diolah lagi dari beberapa sumber, ia pernah menjabat sebagai Inspektor 3 Jamwas Kejagung, Jamwas Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, dan pernah juga menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi di Provinsi Papua Barat. Nah, pengganti dari Kuntadi, karena Kuntadi berpindah tugas ke Gedung Bundar ini di Jampitsus, posisi Badan Pemulihan Aset dipegang saat ini oleh Patris Yusrian Jaya. Patris ini punya catatan sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, pernah jadi Wakajati Nusa Tenggara Barat, pernah pula menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan sebelum akhirnya ia didapuk atau dilantik hari ini sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset menggantikan Kuntadi, ia pernah berstatus sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Itu gambaran dari beberapa nama, profil dari beberapa nama yang informasi terakhir yang kami pahami dilantik hari ini oleh Jaksa Agung Sandi Tiar Burhanuddin. Tapi yang juga menarik, sekali lagi yang menarik untuk dicermati, agenda pelantikan ini berlangsung secara tertutup. Hal apa yang membuat akhirnya agenda ini tertutup? Mengingat atensi publik juga masih tertuju pada Kejaksaan Agung, khususnya Jampitsus, saat Kuntadi menggantikan posisi FA Febri Adriansyah karena terjerat kasus hukum yang sekarang ini ditangani oleh tim 9 di Gedung Bundar ini. Hal apa yang membuat akhirnya agenda ini tertutup, dan komitmen apa yang mungkin bisa disampaikan oleh Kuntadi, atau ada arahan khususkah dari Jaksa Agung terhadap Kuntadi untuk menangani kasus-kasus yang cukup krusial, terutama dari penanganan kasus FA dan juga Don Rito, yang saat ini Don Rito baru yang masih menjalani proses penahanan setelah sempat ditahan di Mapolda Metro Jaya, kemudian dialihkan di bawah naungan Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan ini, Yan. Baik, Tifal, pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan rencana pemeriksaan terhadap FA dan juga NH begitu. Kemarin sudah ada pemeriksaan ataupun pemeriksaan terhadap 4 orang. Namun Kejaksaan Agung ini menjelaskan bahwa ada 2 orang yang tidak memenuhi panggilan, yakni FA dengan alasan kesehatan dan juga NH ini karena tidak hadir tanpa pemberitahuan. Apakah sudah dapat dipastikan bahwa hari ini pemeriksaan akan dilanjutkan dan sudah dapat dipastikan bahwa keduanya akan hadir ke Gedung Kejaksaan Agung, Tifal?
Ragam upaya konfirmasi masih saya lakukan bersama dengan tim liputan kami lainnya yang juga sedang mengawal di Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Setidaknya yang saya pahami terakhir kali ada satu nama yang saya dapatkan informasinya menjadi tim penasihat hukum lain terhadap Febri Adriansyah untuk penanganan perkara ini. Saya sempat coba mengontak Muhammad Farizi namanya yang disebut menjadi penasihat hukum lain setelah Hotman Paris Hutapea ini menyatakan mengundurkan diri sebagai tim PH atau tim penasihat hukum untuk membela Febri Adriansyah dalam perkara yang ditangani langsung oleh tim 9 di Jampitsus Kejaksaan Agung ini. Namun sampai detik ini masih belum ada respons apapun, baik terutama dalam pesan singkat WhatsApp maupun telepon yang sempat saya upayakan juga. Terlebih lagi dari otoritas Kejaksaan Agung, setidak-tidaknya dari Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, masih kami tunggu penjelasannya apakah sudah ada konfirmasi terhadap beberapa pihak, khususnya yang menjadi atensi adalah Febri Adriansyah, mengingat sampai dengan saat ini sejak kasus diumumkan beberapa pekan lalu, Febri tidak ditahan dengan penilaian dari penyidik ini masih kooperatif untuk menjalani setiap proses hukum yang berjalan di tim 9 Kejaksaan Agung atau di tim 9 Jampitsus Kejaksaan Agung ini. Sejak saya tiba di Gedung Bundar ini, kira-kira dalam kurun 1,5 jam terakhir ini, belum ada pergerakan signifikan, baik itu di area pintu depan Gedung Bundar maupun akses belakang Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung ini. Kendaraan yang melintas pun juga terbilang terbatas. Karena begini, saya beri gambarannya. Saat ini di Kompleks Kejaksaan Agung, area terbilang cukup terbatas, mobilitas juga terbatas karena ada pengerjaan pembangunan Gedung Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung juga. Sehingga akses yang terbatas ini berpeluang juga masalah mobilitas menuju ke gedung Jampitsus ini. Akses yang berdekatan langsung dengan gedung Jampitsus hanya diterapkan bagi mereka yang merupakan pejabat tingkat eselon 1 di Kejaksaan Agung di Jakarta Selatan ini. Jadi tidak bisa untuk umum. Nah, kita perlu ingat bahwa status Febri Adriansyah ini sudah tidak lagi menjabat sebagai Jampitsus, tidak lagi menjadi pejabat eselon 1 di lingkungan Kejaksaan Agung, sehingga potensinya akan berada ke jalur umum, jalur publik yang akan mengarah menuju ke Gedung Bundar ini. Sampai detik ini, saya dan tim liputan lainnya di kawasan Kejaksaan Agung ini belum melihat ada tanda-tanda signifikan dari kedatangan Febri Adriansyah menuju ke Gedung Bundar untuk menjalani pemeriksaan hari ini. Kenapa kemudian ini penting? Karena kemarin dalam rilis terakhir yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung yang terbit kemarin di tanggal 23 Mei 2026 lalu disebutkan bahwa Febri ini tidak bisa hadir dalam panggilan di tanggal 22 Juli lalu di hari Rabu dengan alasan kesehatan. Yang menarik untuk dicermati bagaimana kondisi FA saat ini, apakah memang masih memungkinkan untuk menjalani proses pemeriksaan atau ada peluang untuk kembali diundur. Dan dalam konteks ini apakah FA ini akan fokus diperiksa dalam satu perkara atau ada beberapa perkara? Karena begini yang terakhir kali kami pahami, tim 9 Kejaksaan Agung, khususnya di Jampitsus Kejaksaan Agung, sudah menerbitkan total 4 surat perintah dimulai penyidikan atau sprindik untuk perkara yang menjerat FA dan juga tersangka Don Rito. 3 sprindik ini sudah terbit lebih dulu, yaitu masalah korupsi batubara, kemudian Asabri, lalu juga ada kasus yang lainnya. Nah, yang terbaru dalam rilis terakhir yang disampaikan oleh Kapus Penkum, ada sprindik tentang dugaan pidana pencucian uang. Apakah keempat-empat ini yang akan digali langsung oleh penyidik tim 9 atau hanya salah satu diantaranya? Ini masih butuh konfirmasi lagi, termasuk dinamika di gedung Jampitsus ini ya. Oke, baik. Pertanyaan besarnya, apakah pemeriksaan terhadap 2 orang lagi termasuk FA dan juga NH akan dilakukan hari ini atau kembali diundur? Nanti kita akan kembali menghubungi Anda, Tifa, untuk mengetahui informasi terbaru. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Tifa Solesa, dan juga juru kamera Junaidi Saputra atas laporan langsungnya dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat bertugas kembali. Saudara, jangan kemana-mana, Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami.